Maka diceritakan tadi, Yahudi yang dari Rusia berdatangan ke Yerusalem. Saudara sekalian, sebelum Yahudi dari Rusia datang ke Yerusalem, sporadis cita-cita Zionis. Apatah lagi tatkala dalam sidang terakhirnya, Perdana Menteri daripada Inggris, tatkala itu masih jadi Perdana Menteri, Balfour, menjanjikan bahwa tidak bisa masuk ke Yerusalem, tapi diberikan tempat yang namanya Uganda dan Kenya. Herzl menerima, dalam hati sementara diterima. Tapi tokoh-tokoh yang dari Rusia, yang masih muda-muda, yang disponsori oleh David Ben-Gurion, menolak. Namun dengan santun, karena itu adalah sponsor Zionis. Tidak ada Zionis kalau bukan di Yerusalem. Zionis identik dengan Yerusalem. Itu pendirian David Ben-Gurion. Saudara-saudara, perjalanan yang begitu lama, meninggal Theodor Herzl di usia 44 tahun, maka dengan sigap tokoh muda yang aliran sosialis, yang fasih berbahasa Ibrani, yang taat kepada ajaran Taurat, tampil. Itulah David Ben-Gurion, melanjutkan perjalanan Zionisme. Di sana ada tokoh lagi di Inggris yang namanya Weizmann. Weizmann adalah tokoh cerdik pandai yang selalu berdiplomasi tingkat tinggi. Dia adalah Yahudi, turunan Rusia juga. Berdiplomasi sampai tampil lagi Balfour, tampil yang kedua menjadi Menteri Luar Negeri. Di sanalah sejarah mengatakan bahwa Balfour memberikan kesempatan Zionis masuk ke Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, tahun 48 kita kenal tadi di awal kita katakan tanggal 14 Mei 1948 jam 4 sore, David Ben-Gurion membacakan deklarasi. Kata-katanya seperti ini: "Aku akan membacakan dari gulungan ini deklarasi pendirian negara. Tanah air Israel adalah tempat kelahiran rakyat Yahudi." Sederhana itulah ungkapan deklarasi berdirinya negara Yahudi, negara Israel. Saudara-saudara sekalian, yang mengikuti hanya 250 audien. Bukan seperti di Masjid Rahmatan lil Alamin ini. Tempatnya pun di museum, tapi menggema kemana-mana. Tokoh yang mendampingi Ben-Gurion sebagai panglima perangnya adalah dikatakan dalam sejarah Menahem Begin. Menahem Begin. Saudara-saudara kenal Menahem Begin yang terkenal itu sebelum menjadi Perdana Menteri. Saudara sekalian, di sini perjuangan. Tatkala itu David Ben-Gurion mempunyai cita-cita bahwa dengan sosialisnya itu, ini nanti antara Arab dan Yahudi harus disatukan dalam satu negara, atau dua negara
dan berkoalisi. Namun begitu deklarasi terucapkan, kemudian berjalan hanya beberapa hari, orang-orang Arab, tidak menamakan Muslim tapi orang-orang Arab, mengadakan penyerangan. Yang oleh Ben Gurion dikatakan ini adalah tempat bersama. Orang Arab menginginkan semuanya untuk Arab. Maka bergeraklah orang-orang Zionis yang sudah memproklamirkan negaranya untuk mempertahankan. Saudara-saudara, tatkala serangan itu, negara Israel yang baru belum memiliki presiden. Baru dipanggillah tokoh yang bersama-sama Ben Gurion yang ada di Amerika, yaitu Weizmann. Maka presidennya ada Weizmann, presiden pertama. Dan Ben Gurion Perdana Menteri pertama. Israel menganut parlementer, maka Perdana Menteri yang berkuasa. Saudara-saudara, sampai kepada 63, Ben Gurion pensiun. Seorang Yahudi keturunan Yahudi Rusia, dilahirkan di Rusia, digantikan oleh pelanjutnya yang kita kenal dengan Levi Eshkol, orang turunan Rusia juga, yang ketika itu masih bernama Ukraina, dari Kiev, yang sekarang terjadi invasi itu. Saudara, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, jangan dulu simpulkan, mengambil catatan bahwa orang atau bangsa yang terjejas, tertindas, tatkala masih ingin tampil dengan cara yang baik, kemudian menghadapi sesuatu yang jelek dengan cara yang jelek juga bisa tampil. Maka tadi saya menyimpulkan, kita berjuang maka kita ada, atau dia berjuang maka dia ada. Kalau pribadi, aku berjuang maka aku ada. Itu logika daripada kalau kita tidur tidak ada siapa-siapa dan apa-apa. Jangan pernah